Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan atas segala berkat penyertaannya di sepanjang kehidupan kita. Sehingga hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah PWGT. Bersama-sama dengan keluarga yang terjadwal dalam pelayanan ibadah PWGT pada malam hari ini. Bersama dengan keluarga Nyonya Eni Saryani Iskandar dan Nyonya Adriana Sikombong, bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat yang kekasih, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. melandasi akan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidup.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita siapkan bacaan kita dari kitab Ester pasal 7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu untuk segala hal yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masaleh, bersama dengan keluarga Nyonya Eni Saryani Iskandar dan keluarga Nyonya Adriana Sikombong, kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami dalam memahami akan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, biarlah dalam memperkatakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu berdoa. Amin. Kitab Ester pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-10, firman Tuhan, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Amin firman Tuhan. Demikianlah seluruh pembacaan kita pada saat ini. Dengan satu tema, iman dan doa. Iman dan doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, Shalom dan selamat malam. Puji syukur kita masih ada sebagaimana ada pada saat ini, itu karena kasih dan tuntunan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, tentu kadang kita mengalami suasana kegembiraan, sukacita seturut dengan hati dan prinsip kita. Tetapi kadang juga kita mengalami kehidupan yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai, yang tidak kita terima. Menjalani kehidupan ini kadang suka, kadang duka, pokoknya berganti-ganti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, satu pertanyaan penting pada malam hari ini, iman yang bagaimana Bapak Ibu miliki? Iman seperti apa yang Bapak Ibu miliki? Apakah kita memaknai satu senjata bagi orang percaya, yaitu doa kepada Tuhan? Iman dan doa Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah itu menjadi berkat buat kita. Kalau kita berbicara mengenai iman, kita bisa baca dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, dikatakan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang bagaimana kita miliki? Apakah keyakinan kita kepada Kristus adalah keyakinan yang pasti, yang tulus, yang betul-betul setia dan taat kepada Tuhan? Iman dan doa tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melihat kitab Yakobus pasal 5 ayat 16, di situ dikatakan doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Sehingga satu komunikasi kita, satu doa kita harus dikaitkan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita melihat bacaan kita pada saat ini, berbicara mengenai seorang perempuan Yahudi, yakni Ester. Ester sebelum diangkat menjadi ratu di negeri Persia, tentu menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan. Ester ini adalah seorang Yahudi. Mordekai adalah sepupunya yang juga menjadi orang tuanya yang mengasuh dan membesarkan dia. Dia juga adalah orang Yahudi yang menjadi pendatang di Persia. Adalah orang-orang Yahudi. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Persia adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang Persia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Ester bersama dengan Mordekai serta bangsanya ada di sana. Ini menjadi kesulitan bagi orang percaya untuk tinggal dan hidup di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah Persia saat itu. Tetapi apakah Ester bersama dengan Mordekai meninggalkan Tuhan? Tidak. Karena imannya lah kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sini, Tuhan mau memberikan satu penekanan besar dalam bacaan kita, bagaimana sosok perempuan yaitu Ester yang tidak hanya cantik dari luar, tetapi dia juga cantik melalui iman rohaninya di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Menjadi orang buangan, menjadi bangsa yang merupakan bangsa asing di negeri Persia, tetapi oleh tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dia diangkat menjadi ratu. Bayangkan, dia adalah seorang buangan. Tetapi karena dia terus meyakini dan terus percaya kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidupnya. Dan untuk menjadi ratu pada saat itu di Persia, padahal dia adalah orang buangan, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Ada begitu banyak tantangan, cobaan yang dilewati oleh Ester.
Bapak Ibu Saudara-saudara, pergumulan demi pergumulan sebagai orang asing di negeri Persia sangatlah dihadapi oleh Ester bersama dengan Mordekai. Sebagai pendatang, ketika diangkat menjadi ratu Persia, Mordekai pun memiliki posisi di tengah-tengah istana Raja Ahasweros. Dan tentu Bapak Ibu, ini menjadi kecemburuan bagi orang-orang penduduk Persia. Tampilnya ketika Mordekai ini diberikan posisi di istana, membuat penduduk orang-orang Persia yang ada di sekitar Raja Ahasweros cemburu. Dan kecemburuan mereka itu membuat mereka sangat benci kepada orang Yahudi, sangat benci kepada Ester bersama dengan Mordekai. Bahkan kalau kita membaca pasal sebelumnya, mereka menyusun beberapa strategi untuk membunuh mereka, untuk membunuh Ester bersama dengan Mordekai. Seperti dalam bacaan kita pada saat ini, satu rancangan yang disusun oleh Haman, oleh seorang perdana menteri, yaitu dengan Haman mengajak Raja Ahasweros supaya dibuatkan tita. Supaya setiap orang tunduk kepada raja. Dan raja itu dianggap sebagai dewa. Tetapi Ester dan Mordekai tidak kompromi dengan hal itu. Ester dengan Mordekai tetap setia kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak melakukan hal itu. Dan tentu ketika tita ini dikeluarkan, ini dimanfaatkan oleh Haman. Supaya bagaimana kedua orang ini serta bangsanya dikeluarkan. Tetapi tidak seperti itu yang terjadi. Ester bersama dengan Mordekai selalu dan terus setia kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, terus beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan yang terbaik. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika tita ini dikeluarkan, apakah itu juga membuat atau merupakan kesulitan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan Ester bersama dengan Mordekai? Tidak. Bagaimanapun kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ketika Tuhan sudah berjanji akan terus memberkati kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, itu tidak akan dapat memberhentikan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita seperti ini. Bagaimanapun Haman menyusun strategi supaya kedua orang ini bersama dengan bangsanya dikeluarkan, atau kedudukan mereka diambil, tetapi tidak pernah bisa. Ada saja jalan yang Tuhan buka bagi mereka. Makanya saya selalu mengatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang bisa diselesaikan. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Semua ada jalan di dalam Tuhan. Bagaimanapun tantangan, cobaan, penderitaan yang kita hadapi, ketika kita terus berserah kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Dan ini yang dialami oleh Ester bersama dengan Mordekai dan bangsanya. Mereka tidak mau menyembah kepada Raja Ahasweros, tetapi dia hanya menyembah kepada Tuhan. Tetapi apakah hal itu Raja Ahasweros yang menentukan? Tidak, itu adalah Haman yang menentukan. Makanya kalau kita melihat pembacaan kita, Ahasweros marah kepada Haman. Karena bukan keinginan Haman untuk mengadakan tita itu, bukan Ahasweros yang menginginkan hal itu, tetapi Haman yang menginginkan hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ester begitu setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan kalau kita membaca Ester pasal 4 ayat 18, di situ dikatakan Mordekai bersama dengan Ester berkumpul untuk mengajak
bangsa Yahudi berpuasa selama 3 hari. Dia mengatakan, mari kita bersama-sama berpuasa untuk Ester. Supaya bagaimana Tuhan menyatakan kasih, membukakan jalan, melapangkan jalan buat kita. Ester mempertaruhkan nyawanya. Sekalipun dikatakan dalam pasal 4, aku mati, aku mempertaruhkan nyawaku, tetapi aku tetap menyembah kepada Tuhan. Bagaimanapun tantangan yang saya hadapi, ancaman yang diberikan kepada saya tetap menyembah kepada Tuhan. Saya tidak akan menyembah kepada raja atau kepada dewa, tetapi penyembahan saya hanya kepada Tuhan. Karena Ester ini percaya dan betul-betul mengimani bahwa Tuhan itu ada. Dan tidak ada yang memiliki kuasa yang lebih besar selain Tuhan. Dan hanya di dalam Tuhan kita dapat memperoleh segala sesuatu. Tidak ada yang lebih tertinggi selain Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, doa adalah hak istimewa anak Tuhan. Umat yang percaya kepada Tuhan. Satu urapan bagi orang-orang percaya, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang meyakinkan, memberikan satu keyakinan kepada Tuhan sepenuhnya. Yang tercatat dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila kita dengan yakin mendoakan sangat besar kuasanya. Kita bisa belajar Bapak Ibu saudara-saudara dari dari persoalan, dari tantangan yang dihadapi oleh Mordekai bersama dengan Ester. Walaupun sudah dipersiapkan sula untuk disulahkan atau diikatkan kepada mereka, yang dalam pembacaan kita dikatakan tiang itu 5 hasta tingginya, yang dipersiapkan oleh Haman, Perdana Menteri. Sekalipun Ester bersama dengan Mordekai menghadapi begitu banyak tantangan, tetapi dia tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan dia. Bagaimanapun orang merancangkan kejahatan kepada dia, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Bahkan orang yang merancangkan kejahatan ini, dia yang mendapatkan kembali. Haman kan yang melakukan hal itu, mempersiapkan sula, mempersiapkan tiang untuk diikatkan kepada Mordekai bersama dengan Ester, tetapi ujung-ujungnya dia yang diikat. Ini satu kenyataan bahwa hidup orang yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dan ini menjadi satu pesan buat kita juga bahwa kita dalam menjalani kehidupan ini berarti Tuhan tidak membiarkan kita. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan tahu dan Tuhan melihat setiap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti dengan tema kita, iman dan doa. Menjadi satu pegangan buat kita, kekuatan buat kita bagaimana kita sungguh-sungguh beriman dalam menjalani kehidupan ini dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hal-hal yang jahat terjadi dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan, Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan yang dirancangkan oleh Tuhan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bagaimanapun orang akan mencelakakan kita, memperlakukan kita dengan tidak baik, selalu ada Tuhan buka jalan buat kita. Bagaimanapun tantangan yang kita hadapi,
Kita tidak berjalan sendiri, tapi ada Tuhan. Yang menjadi persoalan, apakah kita sungguh-sungguh menaruh hidup kita hanya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Iman seperti apa yang kita miliki kepada Tuhan? Kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kitab Injil, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada banyak hal, mereka sembuh karena iman mereka. Karena sungguh-sungguh percaya dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Dan tidak pernah meragukan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita bertanya lagi, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Tuhan itu benar-benar ada. Apakah Tuhan itu benar mendengarkan doa setiap Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan dengarkan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mengatakan seperti ini, loh saya berdoa kepada Tuhan minta ini tapi Tuhan belum kasih, tunggu. Mungkin minggu ini, hari ini Tuhan belum jawab doa Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tetapi pegang firman Tuhan yang dikatakan bahwa mintalah maka kamu akan diberikan. Adakah ketika kita minta roti dan Tuhan memberikan batu? Adakah ketika kita minta ikan dan Tuhan memberikan ular? Tidak. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Buat Oma bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendapat mimbar pelayanan pada malam hari ini, mari terus menjalani kehidupan. Oma bersama dengan keluarga Ibu Eni Saryani Iskandar pegang bahwa benar-benar Tuhan itu ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang sedang kita alami, kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan pernah kita meragukan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah mempertanyakan di mana Tuhan. Tetapi Tuhan itu benar-benar ada dan melihat setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mari kita bangun keyakinan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pegang, jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita ukur dengan pandangan kita, dengan pengetahuan kita manusia, tetapi peganglah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang maha kasih, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini menjadi penguatan buat kita dalam menjalani kehidupan dan menjadi pegangan buat kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Bagaimanapun tantangan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan buka jalan buat kita. Haleluya, amin. Untuk mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Seluruhnya hati dan perbuatan
Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kami pada saat ini. Melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Ya Tuhan, berikan kami keyakinan untuk sepenuhnya percaya kepada Yesus dan Juru Selamat kami. Biarlah keyakinan kami memberikan satu pengharapan dan memperlengkapi dengan doa-doa komunikasi kami kepada Tuhan. Dan biarlah melalui doa-doa kami, Tuhan menyemangati kami untuk menjalani hidup ini seperti yang dialami oleh umat Tuhan di negeri Persia sebagai bangsa yang dibuang. Sekalipun ya Tuhan, banyak pergumulan yang dihadapi oleh Ester bersama dengan Mordekai serta bangsa Yahudi. Tetapi satu keyakinan, satu pengharapan penuh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Melalui doa, segala ungkapan hati mereka ditaruhkan kepada Tuhan. Dan jika kami sungguh-sungguh berdoa, sangat besar kuasa-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, mampukan kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Walau ada begitu banyak hal yang kami jumpai dalam kehidupan kami, ada tantangan, penderitaan, cobaan, pergumulan hidup. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Biarlah kami terus berserah, berseru hanya kepada Tuhan. Dan terus berpegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami bersama dengan Tuhan melalui doa orang benar, sangat besar kuasa-Nya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, berdoa bersama dengan keluarga Nyonya Eni Saryani Iskandar, bersama dengan Oma Adriana Sikombong. Mereka bersyukur ya Tuhan atas segala hal, segala kasih penyertaan Tuhan, yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga pada saat ini dalam keadaan yang sehat. Mari Tuhan terus memberkati, melindungi, memberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka senantiasa tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat Oma Adriana dalam masa tua, dalam mengangkat tugas rangkap sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak serta cucu. Tuhan karuniakan hikmat kebijaksanaan, beri kekuatan kepada Oma terkasih. Biarlah Oma tetap sehat dan kuat dan terus merasakan berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan yang nyata dalam kehidupan Oma. Jauhkan Oma ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah Oma senantiasa tetap bersukacita dalam menikmati hidup anugerah Tuhan hari lepas hari. Ya Tuhan, apa yang menjadi keinginan Oma
harapan Oma, mari Tuhan melapangkan jalan buat Oma. Menyatakan segala yang terbaik di dalam kehidupan Oma bersama dengan anak-anak dan cucu. Ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Rea dalam perjalanan kembali ke Cilegon. Mari Tuhan memberkati perjalanan Bapak Rea, tibakan di Cilegon dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Berkati Bapak Rea dalam pekerjaan, karuniakan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepadanya Tuhan. Biarlah Bapak Rea dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa dalam lindungan Tuhan. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat Ibu Eni Saryani sebagai ibu rumah tangga dalam mendidik anak-anak Tuhan, dalam pekerjaan. Karuniakan berkat-Mu Tuhan, berikan yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan dalam hidupnya. Segala harapan, cita-cita, rencana, mari Tuhan senantiasa melapangkan jalan buat keluarga Ibu Eni Saryani. Kami berdoa ya Tuhan buat cucu dan anak-anak dalam pendidikan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Lapangkan jalan yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dalam meraih masa depan mereka, cita-cita mereka senantiasa diraih dengan penuh sukacita dan kasih pertolongan Tuhan dirasakan dalam hidupnya, dan mereka mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala hal, segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati segenap keluarga yang ada di Makassar, Surabaya, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tilik kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau dengarkan setiap seruan mereka, setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Engkau nyatakan segala yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka ya Tuhan. Engkau selamatkan mereka ya Tuhan. Engkau nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu, apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Begitupun juga kami mengimani, kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan Oma Adriana bersama dengan anak-anak dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami terus berseru kepadamu, berdoa buat segenap umat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Victor bersama dengan adik kekasih Rian yang pada saat ini dirawat di rumah sakit Labuang Baji. Ada Bapak Martin Lantang, Bapak John Dendang, Bapak Karel Salamba, Audi Mantiri, Ibu Deborah Salempang, Bapak Jonathan Sampetoding yang dirawat di rumah sakit Grace Telinga, Oma Kristina Tandirerung, Opa John Latana, atau mungkin masih ada ya Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, tapi kami tidak sebutkan namanya. Mari Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, mengaruniakan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan yang menyembuhkan orang lumpuh, bisa berjalan, orang buta dapat melihat, bahkan Engkau membangkitkan orang mati. Kami juga percaya dan mengimani Tuhan bahwa Bapak Ibu saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan akan menyatakan kesembuhan bagi mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Walau mereka dalam kelemahan tubuh, biarlah mereka terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan dia terus berpegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka apapun yang sedang dialami oleh mereka. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat segenap umat Tuhan
yang pada saat ini mengikuti ibadah dari jemaat Masaleh. Jaga kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan yang menikmati ibadah pada saat ini. Dengarkan setiap pergumulan, dengarkan setiap harapan, setiap doa-doa yang dipanjatkan kepadamu Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka dalam meraih yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan mereka ya Tuhan. Tapi nyatakan segala yang terbaik, nyatakan berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Iya Tuhan, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Berkati persembahan kami pada saat ini ya Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami. Tuhan memberkati segenap pengurus PWGT dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Karuniakan kesehatan, kekuatan, kesetiaan kepada mereka ya Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan segenap majelis ya Tuhan, biarlah mereka tetap setia, mereka tetap sehat dan kuat dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa, hamba-Mu berdoa buat keluarga Bapak Pendeta Joni Delima yang pada siang hari tadi ya Tuhan berangkat ke Toraja. Tuhan memberkati perjalanan Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta. Tibakan di Toraja ya Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta di Toraja bersama dengan Ibu Pendeta. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat Ibu Adriani Salamba, Mama Stevi. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan kepadanya dalam mengangkat tugas pelayanan, dalam kehidupan keluarga bersama dengan Bapak Stevi, anak kekasih Stevi dan Ime ya Tuhan. Lapangkan segala yang terbaik, nyatakan segala berkat-Mu ya Tuhan tiada berhenti dalam hidupnya. Biarlah kebaikan dan kesetiaan Tuhan selalu dirasakan Mama Stevi sekeluarga di dalam hidupnya. Tuhan juga memberkati Ibu terkasih Ibu Meti Paembong bersama dengan Bapak Daud Paembong, saudara kekasih Esar dalam menjalani kehidupan ini. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidupnya Tuhan. Karuniakan kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan. Biarlah Ibu terkasih senantiasa merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidupnya. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan senantiasa kekuatan dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Tuhan memberkati saudara Cali, biarlah kami tetap setia dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Dan semua pelayanan kami ya Tuhan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Iya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa sama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput, mari kita bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 410 ayat pertama dan 2, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tak
Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti pujian ini, mari kita terus menenangkan hati kita. Jangan pernah khawatir dalam menjalani kehidupan ini, karena Tuhan yang memimpin langkah kita. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan buat kita dalam menjalani setiap tantangan dan cobaan kehidupan ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Allah yang kudus akan memberkati, melindungi, menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, saya kembalikan kepada liturgis. Segenap jemaat dan keluarga Nyonya Eni Saryani Iskandar dan Ibu Adriana Sikombong mengucapkan banyak terima kasih kepada anak kekasih Oktapina Lumembang STH yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan dan dalam segala harapan dan cita-citanya, diberi kuat dan sehat selalu dalam mengangkat tugas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia dan operator, Ibu Meti dan Cali yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati selalu, diberi kuat dan sehat dalam mengangkat setiap tugas pelayanan. Demikianlah seluruh ibadah PW kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.